punya program perdana ini namanya Kelana Talks. Kita tuh sebenarnya ada Kelana Talks nih karena dukungan teman-teman di TikTok nih Mas Bima. Bener banget, ada yang berhasil ada yang tidak. Tapi kalau dari saya memang menyarankan untuk full pellet. Jadi ya memang target dari kami kalau bisa 2,5 bulan angkat dari kolam. Hai, Halo. aku Ici. Aku Mima. Kami dari Kelana Farming. Yeah. Jadi kali ini kita punya program perdana ini namanya Kelana Talks. Apa itu Mas Mima Kelana Talks? Kelana Talk itu semacam bincang-bincang tentang budidaya ikan. Tapi untuk episode yang pertama ini kita bahas tentang Kelana Farming dulu. Jadi di Kelana Farming ini kita budidaya ikan lele. Dan episode pertamanya kita mau bahas tentang pakan. Ngomong-ngomong soal pakan ikan lele nih ya Mas Mima. Iya. Kira-kira nih boleh nggak sih kasih tahu teman-teman di sini kalau kita biasa kasih pakannya itu kandungan proteinnya itu berkisar berapa persen ya? Iya. Kalau di Kelana ya berarti ya. Iya. Kalau di Kelana Farming kami menggunakan pakan itu berjenjang. Yang pertama kita protein 35%, kemudian nanti di akhir di sebulan terakhir kita menggunakan pakan yang berkisar antara 20%-an aja. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memacu si lele ini saat benih agar dia lebih cepat tumbuhnya. Karena memang di Kelana Farming kita tak menargetkan 2,5 bulan sudah harus panen di ukuran konsumsi isi 8. Jadinya ya kita memang menggunakan pakan yang selalu full pellet dengan protein. Untuk memacunya itu ya memang minimal 30% lah protein. 30% untuk memacu di awal. Berarti range protein di awal kisarannya kadarnya sekitar 30-35% nih teman-teman. 30-35. Terus nanti sebulan di akhir kita bisa gunakan sekitar 20% ya. Itu nanti berubah kok ini ya, berubah jenis ukuran pakannya berubah. Oh, ukuran pakannya juga berubah. Jadi yang pertama kan kami tuh menggunakan pakan min 2 ukurannya. Iya. Terus nanti sebulan terakhir kita menggunakan pakan yang min 3 kayak gitu. Jadi min 2 dulu baru min 3. Benar-benar. Terus ini ada pertanyaan, kalau misalnya proteinnya tidak mencapai range segitu yang disebutkan tadi untuk di awal tadi kan kita gunakan 30-35%. Terus kira-kira apa nih yang terjadi sama pertumbuhan si ikannya sendiri? Oh, maksudnya berarti pakannya itu di bawah 30% sampai panen gitu ya? Iya. Itu ya berpengaruh di lamanya budidaya karena nanti pertumbuhan si lele juga akan terhambat kalau proteinnya tidak sesuai standar yang ditentukan kayak gitu. Kalau misalnya proteinnya 20% terus gitu sampai mengejar panen, ya saya kira jadi lama ya karena kan nggak tercukupi gitu kebutuhan protein dan gizi untuk si lele kayak gitu. Berarti untuk sampai panen, jadi bedanya kalau misalnya proteinnya rendah berarti waktu ya Mas Mima ya? Iya, kalau ngejar waktu memang susah ya? Susah kayaknya kalau untuk. Nah, terus di sini ada beberapa titipan pertanyaan. Ini kita tuh sebenarnya ada Kelana Talks nih karena dukungan teman-teman di TikTok nih Mas Mima. Bener banget. Banyak banget yang nanya di TikTok. Jadi oke lah. Nah, di sini ada pertanyaan, kalau misalnya pakai pakan alternatif itu gimana ya? Gini, kalau di Kelana Farming kami memang menggunakan pakannya full pellet. Kenapa? Karena memang mengejar waktu panen tadi, karena pakai pellet itu kan udah pasti ya. Maksudnya kandungannya itu udah pasti sekian itu loh. Protein juga fix sekian. Kalau misalkan diberikan ke ikan itu pasti kan pertumbuhannya juga dapat kita prediksi. Benar. Kecuali misalnya gini, ada yang bilang kan bisa diganti dengan daging giling atau diganti dengan campuran tepung ikan dan lain-lain. Iya. Mungkin memang bisa, cuman kandungan itu kan nggak pasti kandungan yang di situ karena belum diuji di lab dan lain-lain, sehingga ya ada yang berhasil ada yang tidak. Tapi kalau dari saya memang menyarankan untuk full pellet, karena kalau tidak full pellet kemungkinan besar si ikan itu ketika dipanen cuman jadi banyak lemaknya itu loh. Jadi dia nggak daging padat tapi berlemak, dan juga airnya tuh masih banyak banget. Jadi kalau misalkan kita panen hari besoknya kita timbang, itu penyusutan bobot itu bisa jadi sangat-sangat signifikan gitu ya, sangat-sangat jauh kalau gitu loh. Kalau misalnya nggak pakai yang full pellet gitu. Bener. Jadi istilahnya kalau misalnya kita pakai pellet itu memang udah ada standarisasinya dari pabrik gitu ya. Udah pasti kan angka-angkanya kayak gitu. Terus ada yang nanya juga nih Mas Mima, buat pakan mandiri gimana kayak gitu? Buat pakan mandiri ya? Iya. Kalau di kami sih sebenarnya pakan mandiri memang belum pernah dicobain ya. Belum pernah dicobakan. Cuman untuk beberapa kali ya kami menggunakan lemna untuk selingan pakan di sore hari itu. Kita pakai lemna atau mata lele istilahnya.
ya itu sih buat tambahannya. Ya, Tapi nggak bisa dari situ aja nih teman-teman, karena tetap sumber utamanya dari pellet itu yang udah berprotein tinggi. Karena kalau setahu saya lemna itu kandungan proteinnya berapa persen ya? 12 itu belasan kok ya, 13 sampai 15 nah, protein. sekitar segitu tuh teman-teman. Terus ada yang tanya nih Mas Bima, kenapa nggak bikin pellet sendiri gitu? Kenapa nggak bikin pellet sendiri? Iya, modalnya belum ada. Selain yang pertama modalnya belum ada. Sebenarnya kita lagi riset juga sih. Iya sih, sambil riset ini sebenarnya. Lagi riset ke sana. Itu karena memang ya rencananya kami akan menggunakan pakan mandiri juga untuk menghemat biaya. Kos pakan dulu emang tinggi banget sih. Kos pakan sangat tinggi banget, apalagi sekarang pakan dari pabrik harganya tiap bulan, tiap tahun terus selalu naik gitu kan. Jadi gimana sih caranya kita bikin pakan mandiri gitu? Pakannya naik tapi harga harga jualnya nggak naik ya? Bener. Mungkin nanti kalau udah berhasil nih teman-teman, kalau pakan mandiri kita udah berhasil, mungkin kita bakal update lagi teman. Untuk sekarang kita masih di tahap research and development kayak gitu ya. Nanti pasti ada next video kok untuk yang pakan. Bener. Pakan alternatif dari kami. Betul. Bahas tentang pakan lagi nih Mas Bima. Kira-kira ada nggak sih teknis tertentu nih caranya kasih makan ikan tuh gimana? Caranya kasih makan ikan? Iya. Oh ya, jadi kalau di Kelana Farming itu kan kita ngasih makan tuh 3 kali sehari. Jadi pagi, kemudian menjelang sore, dan malam hari. Terus untuk pemberian pakan memang sebisa mungkin harus merata di semua sisi kolam itu, semua dapat pellet itu dengan cara itu kita harus sebar dengan merata, dan juga jangan sampai ada pakan yang tidak termakan. Karena kalau tidak termakan itu pengaruhnya ke kualitas airnya, jadi rusak karena endapan amonia dari sisa pakan yang tidak termakan tadi itu ngerusak air lah gitu. Nah, kalau untuk dari tips ngasih pakan ya mungkin kalau aku di Kelana Farming sejauh ini kita selalu dibibis. Betul. Selalu dibibis itu ya dengan tujuan agar pakan lele itu kan keras dan padat ya. Kalau misalkan itu dimakan sama lele langsung itu bisa menyebabkan radang usus yang kalau misalkan itu terjadi berkepanjangan, efek sampingnya itu bisa jadi luka di ususnya si ikan. Sehingga bagaimana caranya kita membuat pakan ini yang tadinya keras dan padat itu jadi lebih lunak, kenyal dan lunak. Nah, itu salah satunya dengan cara dibibis dengan air kayak gitu. Oke, mungkin saya singkat sedikit. Jadi bibis itu artinya dari pakan yang keras dibuat agak menjadi lunak sebelum diberikan kepada ikan gitu. Iya. Nah, berarti kan harus ada ditambah dengan cairan supaya menjadi lunak. Benar kan Mas Bima? Iya, benar. Nah, berarti dibibisnya dengan cairan apa nih kalau boleh tahu sobat-sobat? Pembibisan itu nggak hanya dengan air biasa ya, air hangat atau air dingin, itu enggak. Tapi kalau di kami itu menggunakan probiotiknya kami pernah menggunakan E4, pernah menggunakan Propoatik. Sebenarnya hasilnya sama aja sih sebenarnya, nggak terlalu signifikan banget. Tapi singkatnya gini, kalau pembibisan dengan probiotik itu jangan sampai terlalu basah. Jangan sampai terlalu kebanyakan air. Kenapa? Karena kalau kebanyakan air, misalkan kita berikan ke ikan nih, dia kena air kolam, dia akan hancur dan malah nggak kemakan sama ikan. Efeknya kembali lagi kayak tadi, pakan tidak termakan menjadi amonia dan merusak kualitas airnya gitu. Makanya pembibisan harus dengan takaran yang tepat. Meskipun tiap-tiap pakan ini sebenarnya beda-beda takarannya, jadi nggak bisa kita menerapkan airnya sekian, probiotik sekian, molase sekian gitu. Menurut saya agak susah ya, karena setiap pakan itu punya spesifikasi dan bahan yang berbeda-beda, kekerasannya juga beda. Tapi kalau untuk misalkan mau mencoba pertama, mungkin idealnya setengah gelas aqua itu per 1 kilo pakan. Untuk campurannya pembibisan tadi dengan probiotik sama molase itu tetes tebu. Berapa banding berapa tuh? Kalau aku biasanya molasenya itu 1 tutup botol, si probiotiknya 2 lah, kira-kira 2 tutup botol. Berarti probiotik harus lebih banyak daripada molasenya ya? 2:1 berarti? Kalau saya 2:1, dan satu lagi kuncinya airnya jangan terlalu banyak. Itu masih ditambahkan air lagi Iya, pakai air supaya lagi. Jadi setengah botol aqua. Ya kira-kira setengah gelas itu kan aqua. dari ini merek ya. Harusnya kalau dia sponsor nggak apa-apa. Air mineral yang cup yang ini. Iya, gelas air mineral tadi kayak gitu. Berarti
kalau nggak salah itu kan 250 mili, berarti setengahnya sekitar 125 mili ya, kurang lebih kayak gitu. Kayak gitu, itu per 1 kilo pakan loh ya. Per 1 kilo pakan. Nah, mungkin kayak gitu kayak tuh gitu. sobat-sobat Nah, semuanya. Tadi kan pertanyaannya tips pakan ya, berarti kan secara keseluruhan. Iya. Setelah ngomongin bibis tadi kan per 1 kilo pakan, artinya gimana sih model pemberian pakan di Kelana Farming? Kalau dari kami, yang pertama adalah kami selalu melakukan sampling tiap 2 minggu sekali. Sampling ini bertujuan untuk agar pakan yang kita berikan itu tepat sesuai dengan kebutuhan si ikan, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Nah, sampling ini dilakukan dengan, kalau di kami di Kelana Farming kita menggunakan takaran 10% ya. 10% dari populasi, betul. Total populasi di dalam kolam, misalnya di dalam kolam ada 1000 ekor, ya kami ambil 100 ekornya. Kemudian kami timbang, dapatkan ini berat per ekor itu berapa rata-rata. Kemudian dikalikan dengan persentase pakan populasi, dikalikan dengan populasi dan juga dikalikan persentase pakan yang akan kita gunakan. Kalau di kami ya range 3-5% itu udah paling ideal lah untuk di kami. Kami yang pertama biasanya untuk memacu di bulan-bulan awal pakainya yang 5%. Nanti setelah itu bulan-bulan berikutnya kita turunkan ke 3% karena semakin besar atau semakin dewasa ikannya ini tidak terlalu membutuhkan pakan yang berlebihan gitu. Kita memang memacunya di awal saat benih kayak gitu. Supaya pertumbuhannya cepat. Makanya tadi kenapa kita bilang kita panennya targetnya 2,5 bulan begitu ya Mas Bima ya? Iya, itu udah maksimal, kalau 3 bulan maksimal mungkin. Jadi ya memang target dari kami kalau bisa 2,5 bulan angkat dari kolam kayak gitu. Terus kalau misalnya nih, kan ada nih beberapa teman-teman ada juga yang nanya, kalau misalnya lebih dari 3 bulan tuh gimana ya? Berarti apakah ada hal lain juga nih yang memicu kenapa dia pertumbuhannya lambat gitu? Iya. Kalau soal pertumbuhan lambat itu sebenarnya banyak faktornya ya. Bisa dari benihnya juga ya. Sumber benih tadi, bisa juga dari pakan yang digunakan, bisa juga lingkungan yang tempat kalian gunakan untuk budidaya, bisa juga sumber airnya, bisa juga ada banyak penyakit bawaan mungkin yang dari sumber benih tadi. Jadi kualitas benih nih teman-teman di sini juga penting banget gitu untuk pertumbuhan si ikannya sendiri. Kalau misalnya kualitas benihnya juga jelek ya otomatis di pembesaran juga dia akan mau dipacu dengan pakan sebagus apapun, tapi kalau memang udah kualitasnya jelek mau sampai 3 bulan, 4 bulan ya tetap tidak tumbuh begitu. Bahkan bisa juga tuh sampai 4 bulan belum tumbuh, itu bisa jadi. Ada juga. Pernah ya kita kejadian juga? Iya, kita pernah beberapa 1-2 kali kejadian itu waktu beli benih memang sumber benihnya berbeda-beda waktu itu. Sumber benihnya waktu itu beda-beda, terus trial sempat error lah ya. Iya, sempat sampai hampir 4 bulan memang dia belum gede gitu. Ya gitu, karena memang banyak faktor yang mempengaruhi sebenarnya untuk kenapa sih kok lele ini telat bertumbuh kayak gitu. Betul. Jadi dan mungkin disclaimer juga ya teman-teman, budidaya yang saya lakukan di sini sama Mima itu belum tentu juga hasilnya sama gitu di tempat lain. Karena ya itu tadi, kalau budidaya ikan itu variabelnya terlalu banyak begitu kan. Benar. Jadi nggak bisa nih kalau misalnya saya klaim seperti ini, di tempat lain juga seperti itu, nggak bisa kayak gitu. Karena kita harus melihat beberapa aspeknya dulu. Di daerah lain tuh kondisi cuacanya seperti apa, airnya seperti apa, pakan yang diberikan seperti apa, jenis benihnya seperti apa. Karena belum tentu cocok gitu kan. Jadi adaptasinya beda gitu kan. Namanya juga makhluk hidup ya Mas Bima ya. Iya, benar. Itu sih tiap-tiap pembudidaya biasanya punya formula masing-masing yang diperoleh dari pengalaman yang tadi, pengalaman mencoba. Jadi kalau budidaya itu memang bukan kalau misalnya sakit ini pasti seperti ini, kalau misalnya ikannya seperti ini solusinya seperti ini, itu belum tentu. Bisa jadi juga ada perbedaan, ada beragam faktor tadi yang menyebabkan perbedaan perlakuan sehingga tiap-tiap budidaya pasti punya formula masing-masing nanti setelah sering mencoba kayak gitu. Don't forget to like, subscribe, and turn on your notifications. So thank you so much for watching. Bye bye.